يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azza wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dari sekian lama kita libur. Maka kita wajib bersyukur dengan karunia ini. Sempat kemarin ada kajian spesial di sini dengan Ustadzuna Al-Fadil Abu Furayhan. Masya Allah sudah mulai dibuka lagi kajian di sini, maka kita bersyukur kepada Allah dengan karunia yang sangat besar ini. Taib, karena waktunya lumayan singkat, maka kita sambung saja langsung. Tapi kalau ana diizinkan untuk murojaah sebentar dari awal, karena memang kita sudah lumayan cukup lama libur kajian kaidah fiqhiyah ini. Dan apalagi kaidah fiqhiyah ini merupakan kajian yang isinya adalah kalau bisa dibilang rumus-rumus seperti itu. Maka perlulah sekiranya untuk kita murojaah secara ringkas saja. Baik. Secara ringkas, kaidah ini adalah ini untuk membahas bagaimana seorang amaliyah, seorang hamba itu dikerjakan sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Ini berhubungan dengan amaliyah sehari-hari yang memang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Adapun ini kaidah fikih. Adapun usul fikih itu berbicara tentang bagaimana dia mengambil sebuah hukum dari nas yang terdapat di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah sehingga melahirkan sebuah hukum wajib, sunnah, makruh dan seterusnya. Itu usul. Diambil dari sebuah nas kemudian diolah oleh para ulama usul, kemudian dihasilkanlah sebuah kesepakatan hukum di antara mereka, maka dilahirkan hukum yang ditetapkan, maka itu adalah usul fikih. Kalau ini adalah kaidah fikih yang berhubungan dengan amaliyah seorang hamba. Apakah itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Demikian. Dan kaidah-kaidah itu ada bagian kaidah besar dan ada kaidah kecil. Kaidah besar yang waktu itu kita sempat sudah pelajari. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha artinya adalah segala perkara itu tergantung dari maksud atau niat dari si pelaku. Setiap pekerjaan atau amal dari seorang hamba itu tergantung dia niatnya untuk apa dan kepada siapa. Seperti itu. Ini ana ringkaskan. Ibnu Rajab Al-Hambali dulu sempat kita sampaikan, mungkin
ini sebagai tambahan ataupun kalau belum dicatat mungkin bisa tambah dicatat. Ibnu Rajab mengatakan kaidah ini adalah kaidah universal. Tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Artinya keluar dari apa? Dari ranah hukum. Ranah hukum syariat itu tidak keluar darinya. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan, dulu sempat kita sampaikan bab ini, masuk kalau tidak salah ingat 70 bab fikih masuk kepada al-umuru bimaqasidiha. Yang dalil utamanya kaidah ini al-umur bimaqasidiha ini berlandaskan sebuah dalil innamal a'malu binniyat. Sedangkan innamal a'malu binniyat itu Al-Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan itu masuk ke 70 bab fikih. Hampir seluruh bab fikih masuk. Kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Jami'ul Ulum wal Hikam di kitabnya beliau demikian, beliau mengatakan ini kaidah al-umuru bimaqasidiha yang dalilnya innamal a'malu binniyat itu mencakup seluruh perkara di dalam agama, universal kata beliau. Enggak ada yang keluar darinya. Dari kaidah ini begitu agungnya. Maka ini menjadi perhatian para ulama kita. Dan di sini yang disebutkan adalah maqasid atau niat. Dan niat itu sepakat para ulama tempatnya ada di hati. Tempatnya ada di hati. Ini sepakat, enggak ada yang khilaf. Adapun talaffuz bil niat, melafazkan niat, nah di sini dia baru terjadi ikhtilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan itu litakid saja, untuk menguatkan saja dan sebagainya. Nah, dulu sempat kita sebutkan fungsi niat. Fungsi niat itu untuk membedakan antara adat dan ibadah. Antara adat dan ibadah. Contoh singkatnya adat dan ibadah itu apa? Contohnya adalah puasa. Di sana ada puasa yang dua model. Model pertama puasanya puasa diet. Tapi puasa juga. Tapi dengan niat dia bisa membedakan antara yang itu adat atau ibadah. Kalau adatnya memang dia itu puasa karena diet, maka dia niatkan untuk diet. Beda dengan kalau misalnya dia untuk ibadah, contohnya Senin Kamis. Nah, itu kan untuk membedakan antara adat dan ibadah. Adat dia seperti itu. Adatnya misalnya dia itu mandi. Mandi karena biar segar sajalah. Saya nggak enak nanti, bau misalnya demikian. Dengan mandi junub. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Terus fungsi kedua adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lain. Ini anak ringkas semuanya. Adapun dalil dan keterangannya dulu sempat kita bacakan dan kita tulis. Secara ringkas demikian. Ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini banyak sekali ibadah-ibadah yang serupa. Misalnya ibadah satu dengan ibadah yang lain, sholat di antara dua sholat. Sholat yang satu dengan sholat yang lain. Itu berbeda. Ataupun dengan contoh yang lain, puasa mungkin, Senin Kemis sama Daud. Misalnya demikian. Itu serupa tapi nggak sama. Ibadahnya sama. Tapi untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Dan niatnya ingat tetap di dalam hati. Itu perlu dicatat. Bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Itu kata siapa? Kata Anda bukan. Sepakat para ulama. Niat ada di dalam hati. Adapun talaffuz itu baru dia. Di sana ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Di sana. Jadi bisa dibedakan antara mahalun niat fil qalb ama talaffuz bil niat. Itu beda. Tempatnya niat sama pengucapan niat. Jangan dicampur. Gitu. Baik.
Itu sekilas tentang al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala perkara itu tergantung niatnya. Artinya ibadah-ibadah yang ada itu untuk membedakan ini ibadah atau bukan, ini adat atau bukan, dan seterusnya. Maka menggunakan kaidah ini. Baik, terus yang kaidah kedua. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan bisa diangkat atau dihilangkan hanya dengan keraguan. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena dengan keraguan. Misalnya, contoh. Kalau kita berjalan di sebuah kampung, ternyata di situ ada air, atau kita diguyur air, nggak niat diguyur, cuman kecipratan air. Dari atas mungkin lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Di sana kita terkena air. Kita nggak tahu air itu air najis atau bukan. Seperti itu. Tapi kemungkinan bisa jadi air itu mengandung najis. Hanya kemungkinan bisa jadi. Tetapi di sana itu kita tidak wajib mencucinya. Hanya kemungkinan bisa jadi itu tercampur dengan najis. Kasusnya demikian. Tidak wajib untuk mencucinya. Karena pada dasarnya air itu dalam kondisi suci. Kan gitu. Dan kesucian air yang hukumnya pada asalnya suci itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang pasti. Kesuciannya itu nggak bisa dianggap tidak suci kecuali dengan qarinah atau dia itu tanda khusus yang dia itu akan merubah kondisi yang tadinya suci jadi nggak suci. Contohnya apa? Bau pesing. Contohnya demikian. Asalnya isi air tersebut kita ketahui air semuanya suci. Ketika kita kecipratan air mungkin dari lantai 2 ada orang yang membuang air, kita sedang berjalan, maka kita anggap itu adalah air suci sampai ada sesuatu yang memalingkan dari kesucian tersebut, yaitu apa? Aroma pesing. Barulah kita yakin bahwasanya itu adalah najis. Kan gitu. Selama belum ada aroma pesing dari si air tersebut, maka kita tidak bisa menghilangkan keyakinan pada air tersebut yang awalnya suci, nggak akan bisa hilang keyakinan tersebut menjadi najis, tidak. Sampai ada aroma. Bisa dipahami ya penerapan daripada kaidah ini. Kira-kira demikian. Terus al-yakin la yazulu bisyak. Ini memiliki beberapa cabang. Ini anak ambil yang penting-penting saja. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Pada dasarnya ini cabang dari al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak akan hilang kecuali sebuah keyakinan tidak akan hilang dengan adanya keraguan. Kalau tadi kasusnya aku ragu nih. Ini najis atau enggak najis? Kalau diragu saja itu enggak akan menghilangkan keyakinan kita. Maka tetap harus diyakini itu suci, kan gitu. Nah, sekarang cabangnya yang kedua adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya sesuatu itu, pada dasarnya ini cabang yang pertama. Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Sesuatu itu tetap hukumnya bagaimana semula. Kira-kira maknanya adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu. Sesuatu yang memang itu sudah diketahui hukumnya pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah. Tetap berlaku hukum tersebut dan tidak berubah. Al-aslu baqa'u makana ala makana.
sampai ada dalil yang memalingkan tentang hal itu. Ini hampir serupa dengan apa? Dengan kaidah besarnya al-yakin la yazulu bisyak. Cabangnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya hukum itu dihukumi seperti hukum semula. Seperti itu. Jadi hukum yang sudah berlaku di saat yang lalu, misalnya taruhlah hukumnya haram, itu tetap pada keharamannya. Atau dia halal saat itu, tetap pada kehalalannya. Sampai dia ada sesuatu yang memalingkan kepada lawan dari hukum tersebut. Bisa dipahami ya? Itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Sesuatu itu tetap pada hukum tersebut. Yang terjadi masa lalu hukumnya seperti itu, ya tetap begitu. Hukumnya dulu seperti apa? Oh, halal. Kalau memang saat itu halal, berarti sekarang pun juga halal. Sampai ada yang mengharamkan. Atau saat itu haram. Sampai hari ini pun juga haram. Nggak bisa dirubah. Ya musik haram ya tetap haram dari dulu sampai sekarang. Nggak bisa dirubah. Hanya berdasarkan keinginan semata tidak bisa. Terus. Itu cabang yang pertama. Ini anak ringkas-ringkasnya. Cabang yang kedua. Al-aslu bara'atu dhimmah. Al-aslu bara'atu dhimmah. Apa maksudnya? Bahwasanya seseorang itu asalnya terbebas dari beban atau kewajiban. Al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu terlepas dari beban atau kewajiban syariat. Ini hampir serupa dengan yang kaidah yang utama. Kaidah yang utama al-yakin la yazulu bisyak. Jadi maknanya kaidah gini, ini seperti apa? Pada dasarnya orang itu tidak menanggung kewajiban atau beban dari syariat. Dan orang yang mengatakan dia mempunyai kewajiban, orang yang mengatakan dia memiliki kewajiban, maka dia harus mendatangkan bayinah atau bukti bahwasanya Anda memiliki kewajiban. Ana ulang. Pada dasarnya seseorang itu tidak menanggung sebuah beban atau kewajiban. Al-aslu bara'atu dhimmah. Orang itu asalnya tidak menanggung beban atau sebuah kewajiban. Kalau ada orang yang mengatakan saya memiliki kewajiban atau saya memiliki beban demikian, saya memiliki keharusan, maka dia harus mendatangkan apa? Bayinah atau bukti atau dalil. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, ada seorang laki-laki yang dia itu mengaku mungkin datang kepada seorang perempuan yang dia mengaku bahwasanya bapak kamu itu menikahkan dengan saya. Jadi kita dijadikan suami istri. Yang menikahkan siapa? Bapak kamu. Ini seorang laki-laki bicara kepada seorang wanita. Maka wanita itu diam saja. Maka ditanya. Maka wanita itu pun mengatakan, membantah, saat itu saya menolak pernikahan tersebut. Dan diminta si laki-laki tersebut untuk mendatangkan bukti dari pernyataan bahwasanya bapakmu telah menikahkannya
dengan saya, maka kita menjadi suami istri. Kita sah. Tetapi diminta untuk mendatangkan bukti, maka si laki-laki tersebut tidak mampu mendatangkan bayyinah. Maka dalam kondisi seperti ini, al-aslu bara'atu dhimmah. Kenapa? Karena si perempuan tersebut terbebas dari kewajiban menjadi istri si laki-laki tersebut. Nggak ada kewajiban. Kenapa? Penjelasan, keterangan ataupun dalil atau bayyinah dari si laki-laki tersebut tidak ada. Maka dia terbebas dari kewajiban sebagai seorang istri untuk si laki-laki tersebut. Maka al-aslu bara'atu adz-dhimmah. Ini sama dengan al-yakin la yazulu bisyak. Yakin bahwasanya dia itu asalnya enggak memiliki tanggung jawab. Dan keyakinan itu tetap bertahan tidak punya tanggung jawab. Karena hanya mendapatkan khobar sebagai khobar keraguan yang dibawa oleh si laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut mengatakan, "Woi, bahwasanya kamu itu sudah dinikahkan sama saya. Gimana nih?" Nah, ya sudah, kalau kayak gitu mana buktinya? Kan gitu. Sedangkan saat itu saya menolak dinikahkan oleh bapak saya. Misalnya demikian. Maka dari situ si perempuan tersebut dia terbebas dari kewajiban. Al-aslu bara'atu dhimmah. Seperti itu. Karena kenapa? Karena nggak ada satu bukti pun yang bisa disodorkan oleh laki-laki tersebut yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang suami bagi perempuan tersebut. Maka wanita itu terbebas dari kewajibannya. Taib. Sekarang kaidah yang ketiga. Dulu yang kita bahas, kaidah yang ketiga itu adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini pun Anda jelaskan yang sekiranya penting dan perlu saja. Apa al-masyaqqatu tajlibu taysir? Kesulitan itu membawa kemudahan. Kesulitan itu membawa kemudahan. Nah, ini kaidah. Nah, ini bisa dimudah-mudahkan, Ustaz. Tidak demikian. Ada batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat. Seperti apakah dia itu tentang masyaqqah atau kesusahan yang memang diberikan udzur. Seperti itu. Dulu sempat dijelaskan. Ini saya ringkas saja. Terus sebab-sebab keringanan yang diberikan udzur. Apa saja yang diberikan udzur. Nah, demikian maksudnya. Karena kesulitan seorang hamba dalam menjalankan taklif atau kewajiban itu berbagai macam-macam dalam dia itu, macam-macam kondisi seorang hamba untuk menghadapi kewajiban tersebut. Maka di sini syariat menyediakan wadah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan taklif tersebut atau beban syariat tersebut, yakni namanya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi ada sebagian hamba yang dia mampu, ada sebagian hamba yang tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat. Contohnya adalah kita sholat. Ada yang mampu dengan berdiri, gak mampu dengan duduk, gak mampu dengan berbaring, gak mampu dengan isyarat, gak mampu lagi dengan sholatin. Tetap sholat ujungnya ya Mas ya. Dari awal sampai akhir ya sholat gitu. Karena awal pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah yang paling utama. Masya Allah. Saking semangatnya para salaf itu sholat. Sampai-sampai ini berbicara istitrod. Keluar dari permasalahan sedikit. Sampai-sampai kemarin sempat kita bahas tentang kitab Tauhid. Di sana ada hadis yang namanya Husain bin Abdurrahman. Tentang
orang yang masuk sholat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Saking semangatnya mereka itu menandakan sering sholat, maka Husain bin Abdurrahman ketika ditanya Sa'id bin Jubair, wahai di antara kalian siapa yang melihat bintang jatuh saat malam tadi? Kata Husain bin Abdurrahman, saya wahai Sa'id. Tapi saya nggak lagi sholat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kaum salaf terdahulu, ini ahlul hadis nih, Husain bin Abdurrahman ini ahlul hadis yang terpercaya. Mereka hobi sholat. Hobi sholat. Tadi bukan sholatnya yang 100 rakaat, bukan. Sholatnya yang sesuai dengan jalur syariat. Begitu. Nah, ini menandakan kaum salaf dulu sholat. Nah, seperti itu. Taib. Itu contohnya adalah keringanan untuk sholat. Sebab-sebab keringanan diantaranya adalah safar. Safar atau kita melakukan perjalanan jauh keluar kota. Sebagian para ulama membatasi apa? 80 sampai 83 kilometer. Ada yang membatasi yang namanya safar itu sampai pinggiran kota. Ada yang membatasi namanya masyaqqah itu tingkat kelelahan dan seterusnya dan seterusnya. Itu perbedaan di antara ulama yang namanya safar itu apa? Nah, gitu. Kalau bahasa akademisnya definisi safar. Nah, gitu. Apa itu definisi safar? Yaitu perjalanan jauh yang kita urufnya biasa didefinisikan 83 km. Demikian. Di sana ada rukhsah atau keringanan bagi seorang hamba yang tadinya mungkin dia harus melaksanakan taklif atau kewajiban syariat, maka diberikan keringanan dengan sebab safar tersebut. Contohnya adalah jamak dan qasar. Terus apa lagi? Puasa. Bisa diganti dengan hari yang lain dan seterusnya. Yang kedua adalah karena sakit. Dalam kondisi puasa, maka bisa diganti hari yang lain. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jika engkau dalam keadaan sakit, maka bisa digantikan kewajiban kamu itu di hari yang lain. Demikian. Itu sakit. Ini anak ringkas dengan seringkas-ringkas ya, Masya Allah. Semoga bisa difahami dan membawa manfaat. Yang ketiga, karena terpaksa. Ini bisa diberikan keringanan. Karena terpaksa itu adalah merupakan masyaqqah. Kesulitan bagi seorang hamba. Maka diberikan keringanan. Dipaksa, Mas. Contohnya gimana, Mas? Pas puasa kamu berbuka enggak? Kalau enggak buka tak ledakin nih kepala kamu. Saya ledakkan kepala kamu. Nah, itu namanya dipaksa. Buka. Kalau enggak buka puasa, selesai urusan itu. Misalnya begitu. Nah, itu termasuk dipaksa. Nah, yang seperti itu tidak mengapa. Karena membahayakan jiwa. Salah satu yang diperhatikan syariat adalah jiwa. Agama, jiwa, kehormatan, dan seterusnya. Itu salah satu yang diperhatikan oleh syariat. Dan di sini adalah jiwa contohnya. Tetapi ingat bahwasanya di situ bermain adalah niat. Kalau disuruh berbuka, alhamdulillah ada yang maksa saya. Nah, ini berbeda permasalahannya. Dia berat dengan paksaan itu. Ya Allah, saya berbuka di sini bukan lantaran saya bahagia dengan puasanya. Berbukanya bukan karena saya dipaksa. Saya ingin puasa. Allah Maha tahu tentang hal itu. Allah Maha tahu tentang hal itu, bukan alhamdulillah, makasih ya Mas, saya dipaksa. Jadi yang tadinya saya lapar jadi kenyang. Loh, ini beda masalahnya, Mas.
Jadi nggak jadi maksa saya kalau kayak gitu mas, udah buka aja mas. Nah ini masalah lagi. Dia berbahagia dengan paksaan tersebut. Ini seperti yang terjadi pada siapa? Salah satu sahabat yang mulia, Ammar bin Yasir. Nah, mungkin itu sudah sering diceritakan ya hadisnya, ma'ruf. Diperintah untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan seterusnya. Maka diadukan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka jawaban Rasulullah apa? Kalau dia kembali lagi, ulangi lagi. Iya tidak? Hadisnya demikian. Nanti di murojaah di rumah insyaallah ta'ala. Terus selanjutnya adalah lupa. Yang mendapatkan keringan dan dari syariat itu adalah lupa. Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah menjelaskan tentang lupa ini. Bahwasanya orang yang lupa ini terbebas dari syariat. Man nasiya solatan. Barang siapa yang dia itu lupa terhadap sebuah solat, atau dia tertidur, fakafaratuha, itu yusolliha idza dzakaraha. Kalau seseorang itu dia terlupa dengan sebuah solat, lupa. Oh, saya kelupaan. Atau dia ketiduran. Lupa itu cuma satu mas, karena dia nggak ingat. Iya tidak mas? Lupa itu karena nggak ingat mas, makanya dia lupa. Terus atau dia ketiduran. Maka yang bisa menyelesaikan itu adalah dia langsung sholat ketika dia ingat. Bukan dikatakan dia akan diazab dengan dosa tersebut. Diberikan keringanan dengan hal itu. Karena lupa atau tertidur. Kalau tertidur kan nggak sengaja mas. Gitu masalahnya. Baik. Terus selanjutnya yang mendapatkan keringanan adalah kebodohan. Kebodohan ini gimana Ustaz? Apakah dia itu nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak bisa jualan, atau nggak bisa apa? Bukan. Kebodohan itu bukan seperti itu. Kebodohan itu adalah orang yang tidak mengerti syariat, dia menjalankan apa yang dilarang syariat, dia nggak tahu kalau itu terlarang. Nah gitu maksudnya. Kalimat kebodohan di sini yang dia mendapatkan keringanan itu adalah dia atau seorang hamba yang mengerjakan larangan dari syariat. Dia tidak tahu kalau itu adalah dilarang oleh syariat. Demikian. Contohnya apa? Orang baru turun gunung, dia masuk Islam, di situ ada khamr, diminum. Dia nggak tahu kalau khamr tersebut itu adalah larangan di dalam Islam. Maka dia bodoh dalam hal ini. Maka ini dimaafkan, diberikan keringanan. Bukan dengan sengaja. Kalau kayak gitu nggak usah belajar saya Ustaz. Supaya saya bodoh. Kalau bodoh saya melakukan kejahatan, kesalahan aman. Tapi antum dituntut untuk menuntut ilmu. Kena tuntutan bahwasanya ada kesempatan, diberikan dana, diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu. Untuk apa itu? Kan gitu. Atau untuk membodohkan diri terus? Tentu tidak. Kan gitu demikian. Nah di situ. Terus sulit menghindari. Sulit menghindari. Contohnya adalah darah yang tersisa sedikit di dalam tulang, di tulang, atau pakaian wanita yang dia itu panjang terus kemudian terkena najis, tanah yang selanjutnya dia akan membersihkannya, itu sulit untuk dihindari. Tidak mungkin itu dipotong aja kan enggak. Nah gitu. Sesuatu yang sulit dihindari. Seperti itu. Nah,
Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu menghasilkan kemudahan. Ini memiliki beberapa cabang. Cabang yang pertama dari kaidah ini adalah yang sudah terkenal sebenarnya ini. Ad-darurat tubihu mahdurat. Ad-darurah tubihu mahdurat. Apa itu? Keterpaksaan itu memperbolehkan apa? Sesuatu yang dilarang. Keterpaksaan atau keterdesakan, terdesak dia. Ini jadi membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Ad-darurah tubihu mahdurat. Itu dibolehkan. Al-An'am ayat 119 ini menjelaskan tentang hal ini. Wa qad wassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma durirtum ilaihi. Sungguh telah dijelaskan kepada kalian tentang yang haram kecuali kalian terdesak karena kelapar. Kalau terdesak memang benar-benar itu memudaratkan diri, itu diperkenankan. Tidak mengapa. Seperti itu. Al-An'am 119. Jadi sesuatu yang memang memudaratkan itu bisa dalam kondisi tertentu dia diperbolehkan untuk digunakan oleh seorang muslim. Yang biasa sering dijadikan contoh oleh para ulama kita, apabila dia tidak makan bangkai, melainkan dia akan tertimpa kematian, maka dia diperkenankan untuk makan bangkai tersebut. Pada asalnya bangkai itu tidak boleh dimakan. Dan tidak ada makanan kecuali satu-satunya tersebut. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama bahwasanya apakah khomer itu nanti dibolehkan untuk menghilangkan haus dahaga yang luar biasa ketika dia itu di mana? Di padang pasir yang sangat luas, misalnya demikian. Apakah itu diperkenankan juga? Sebagian para imam tidak memperkenankan. Kenapa? Karena orang yang minum khomer itu akan bukan menghilangkan dahaga, akan menambah haus. Ada sebagian yang tidak mengapa. Nah, seperti itu di sana. Cuman kalau kayak bangkai, sesuatu yang diharamkan dan yang lain-lain itu memang boleh. Karena kan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Kalau dia tetap haus, ngapain harus minum itu kan gitu. Ada sebagian yang menceritakan bahwasanya kalau misalnya dibolehkan membawa yang khomer, kalau sampai menemukan yang halal maka yang khomer dibuang. Dan seterusnya. Itu istinbat mereka. Intinya sesuatu yang memang itu yang awalnya dilarang, kalau itu mengancam jiwa, mengancam agama, dan seterusnya, maka itu diperkenankan oleh syariat untuk menggunakannya. Seperti itu. Terus, cabang yang kedua. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Keterpaksaan itu diukur dari mana? Diukur dari kadarnya masing-masing dari kondisi tersebut. Keterpaksaan, kan tadi keterpaksaan itu boleh menggunakan sesuatu yang memang awalnya dilarang, kan gitu. Di sini diperjelas bahwasanya sesuatu yang dilarang itu boleh digunakan berkaitan dengan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Yang artinya apa? Keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Diukur dengan sesuai kadarnya. Keterpaksaannya dia misalnya kalau saya nggak makan, saya akan melilit dan bisa muntah darah. Ukurannya seberapa? Kalau melilitnya sudah hilang, ya sudah. Akhirnya menghindari muntah darah. Sudah cukup. Tuqaddar biqadariha. Nah, seperti itu. Misalnya dia punya mah akut.
yang sudah parah. Terus dia tidak menemukan makanan di sana. Di situ ada makanan, tidak ada makanan kecuali yang haram. Maka di situ diperbolehkan. Tetapi batasannya sampai seberapa? Nah, ini dia. Kaidah yang inilah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi dia mengkonsumsi barang yang haram tersebut, yang tadinya nggak boleh, jadi boleh karena sebuah keadaan, itu juga ada ukurannya. Kalau tadi mah akut misalnya gitu. Kalau nggak makan, nggak terisi, maka dia akan jatuh pingsan. Mungkin bisa menyebabkan muntah darah dan seterusnya. Karena sudah parah. Maka dari sini kondisi seperti ini dia diperbolehkan yang haram. Tetapi dibatasi dengan ad-darurah tuqaddar biqadariha, yang artinya dia boleh mengkonsumsi itu hanya untuk menghilangkan mahnya saja. Saat asam lambungnya yang parah tadi sudah tertutupi, ya sudah, tidak perlu dia sampai sendawa kekenyangan. Nah, itu permasalahannya di sana. Ini masuknya ke darurah tuqaddar biqadariha. Jadi dia memanfaatkan yang haram itu hanya sebatas ukuran keterpaksaan masing-masing. Sampai sebatas mana keterpaksaannya. Nah, gitu. Kalau memang dibolehkan untuk menghilangkan dahaga yang sangat dahsyat, dia minum khamr, kalau dari kaidah ini, kalau bagi yang memperkenankan, ya secukupnya saja. Bukan sampai fly. Nah, ini beda urusan kalau sampai fly. Gitu. Hanya untuk membasahi leher. Nah, bahasa fly, paham ya? Nah, fly to the sky. Gitu katanya anak muda. Terbang ke langit. Apanya? Ente masih di tanah kok. Ente masih di tanah kok tuh. Fly to the sky. Menghilangkan masalah, Pak. Nanti masalah balik lagi. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat. Ini sampai jam. Kaidah ini kaidah yang besar. Kaidah yang besar yang pertama kita sebutkan. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yakin la yazulu bisyak. Al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung pada niat atau maksud dari si pelaku. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan lantaran sebuah keraguan semata. Terus yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan itu tidak akan bisa dihilangkan, diberikan keringanan dengan akan hilang dengan kemudahan, diberikan kemudahan. Nah, yang keempat adalah la darar wala dirar, tidak diperkenankan untuk membuat bahaya, baik itu bahaya bagi diri dia ataupun orang lain. La darar wala dirar. Ini salah satu bentuk kasih sayang Islam terhadap umatnya. Sampai ada hal seperti ini. Bagaimana dia menjadi teroris, la darar wala dirar. Bahkan kepada ahli ibadah pun, kalau kita baca ketika dalam kondisi perang, ahli ibadah di agama lain pun tidak boleh diserang. Itu Islam. Lihat bagaimana kaum yang lain membantai kaum muslimin. Luar biasa. Baik, kita istirahat sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan dikit. Kaidah keempat,
la darar wala dirar. Tidak boleh berbuat bahaya. Ini merupakan keagungan Islam. Bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan keselamatan manusia. Makanya salah satu di antara yang dijaga Islam itu adalah jiwa. Diperhatikan sekali adalah jiwa. Ini pun ulama juga berbeda dalam menyikapi la darar wala dirar. Tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ini pun juga berbeda. Tapi intinya mereka biarpun berbeda menyikapi pembahasan hal ini, intinya tetap satu, yaitu menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari diri dan orang lain dengan cara apapun. Tentunya ada batasan syar'i. Artinya di sini adalah batasan syar'i, yakni menghilangkan bahaya dari diri dan orang lain. La darar wala dirar. Walaupun mereka berbeda dalam menjelaskan la darar wala dirar ini, tidak diperkenankan untuk membuat bahaya ini, intinya tetap satu. Bagaimana cara menghilangkan suatu yang membahayakan bagi diri dan orang lain. Contohnya seperti apa, Mas? Rokokun. Ini dalilnya dirinya sendiri bahwasanya membahayakan kada wa kada, membahayakan ini dan itu. Ini jelas rokok loh, Mas. Makanya kan dulu disampaikan kalau memang itu baik, udah anaknya diajak ngerokok, tapi anaknya sama istrinya enggak boleh ngerokok kan. Ajib, ini kan enggak apa-apa, ini bagus Pak, ini untuk pergaulan katanya. Untuk pergaulan. Berarti yang enggak ngerokok enggak bisa bergaul gitu. Itu bahasa ini kan gitu. Mafhum mukhalafahnya orang yang tidak bisa merokok makanya dia tidak bisa bergaul kan gitu. Kalau ngerokok bisa bergaul. Oh ini bagus ini, buktinya saya nggak sakit ya sudah. Anak cucunya suruh ngerokok aja semuanya. Waliyadzubillah. Ini nggak mau. Mereka sendiri hati nuraninya juga mengatakan itu nggak baik. Bahkan yang biasanya ngerokok pun, Mas. Yang biasanya ngerokok pun, Anda lihat sendiri. Ketika di majelis ilmu mereka nggak memperbolehkan ngerokok. Lah kalau memang baik mau di luar di dalam ya boleh. Ada yang memang membolehkan sambil buka kitab katanya otaknya fresh. Lah itu khilaf baina haula'i mutadakhin. Baina haula'i orang yang merokok, rokoin. Sebatin. Itu mereka sendiri khilaf, Mas. Rokok jelas membahayakan bagi diri dia dan orang lain. Ini enggak sebenarnya kalau mereka mau jujur ya enggak khilaf sebenarnya. Kalau memang itu baik ya yang melarang untuk di majelis ilmu ya harusnya melarang juga. Kan dia tahu berarti kan itu enggak baik. Kenapa dilarang di majelis ilmu? Nah itu ada. Ada itu, memang iya betul. Yang biasanya mereka itu berkeliaran pegang rokok, itu ketika majelis ilmu, syekhnya, ustadznya melarang. Lah ini bagus, Ustaz. Kalau memang nggak bagus, kenapa kita lakukan? Nah itu kalau muridnya dia kritis gitu. Bukankah ini bagus, nggak sia-sia gitu kan? Sambil begini. Oh itu nggak bagus lah, kalau nggak bagus kenapa hari-hari kita lakukan? Nah gitu. Kalau kritis sayang mereka sami'na wa ata'na. Nah ini musibah. Ya, alhamdulillah sudah dihidayahkan sunnah, diberikan sunnah, jadi terbuka gitu. Ya kisahnya saudara-saudara kita yang seperti itu, yang dulu itu, masya Allah. Banyak sekali kalau yang nggak kretek nggak masuk. Nah misalnya gitu. Yang pakai filter itu apaan? Misalnya gitu. Saking beratnya mereka. Itu alhamdulillah pelan-pelan dapat hidayah sunnah. Nggak ngerokok itu wahabi. Loh kok nggak ngerokok wahabi? Oh apa sih? Ini maksain Mas. Yang punya pabrik rokok aja nggak ngerokok ya. Apa mau kita katakan yang punya pabrik rokok wahabi? Ini muskil ini di kepalanya.
ilaha illallah. Yang rajin sholat Wahabi, yang nggak ngerokok Wahabi. Terus apa lagi Mas? Ini muskil kepalanya. Itu adalah sesuatu yang merugikan dan nggak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri dan orang lain pun nggak boleh. Dilarang menimbulkan menimbun makanan. Menimbun makanan kebutuhan pokok dalam artian ya, bukan ciki Mas. Artinya ini kebutuhan pokok yang memang dia itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Itu akan membahayakan orang lain. La doror wala diror. Dulu di awal kajian kita sampaikan la doror wala diror itu adalah orang kebutan. Nah, itu kalau pakai peci kebut-kebutan, ini bukan maksud nyindir, bukan. Harusnya dia itu paham dengan la doror wala diror. Gak boleh dia membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Kalau ente mau tabrakan sendiri aja. Kalau tabrakan sendiri terus nyenggol orang lain, masalah ini. Ya kan? Saya nggak ngebut Mas, tapi saya diseruduk. Nah, ini terjadi sama anak 2 kali. Anak pribadi 2 kali. Yang satunya yang nyeruduk itu ngantuk, yang satunya baru belajar. Ini muskilah, memang benar terjadi. Kok dilepas Pak, anaknya baru belajar? Itu. Ya kalau nggak dilepas nggak bisa-bisa Pak katanya. Ya tapi kan ada arena tersendiri untuk bikin dia fasih. Jadi mungkin habis itu setelah itu dilepas begitu di jalan raya. Nah itu contohnya. Kalau nabrak sendiri dia membahayakan diri sendiri. Kalau nyenggolnya ke orang lain Mas, ini kan la doror wala diror. Sebagian saudara kita polisi insya Allah yang sudah ngaji wajib tahu ketika nangkap antum ini pakai peci, pakai baju koko. Kan ada di agama kita la doror wala diror. Kalau antum ngebut Mas, ini selain undang-undang kita, agama kita juga melarang. Gitu. La doror wala diror. Wah, kaget Pak polisi ngaji. Masya Allah hebat banget. Keren kan? Keren. Gitu. Itu sekilas tentang la doror wala diror. Cabang yang pertama dari la doror wala diror. Cabang yang pertama. Ini anak kaidah. Kalau kaidah yang utama adalah la doror wala diror. Cabangnya anak cabang. Jadi bukan perusahaan aja yang punya anak Pak. Kaidah pun juga punya anak cabang. Ad-dororu yudfa biqadril imkan. Apa artinya? Jadi doror itu dihilangkan semaksimal mungkin. Doror atau namanya apa? Musibah atau bahaya itu dihilangkan semaksimal mungkin. Harus dihilangkan semaksimal mungkin. Nah, faedahnya kaidah ini apa? Faedahnya ad-doror yudfa biqadril imkan. Bahaya harus dihilangkan atau diangkat semaksimal mungkin adalah menggunakan segala upaya untuk menghalau bahaya. Dengan kaidah ini kita diharuskan untuk menghalau atau mengangkat segala macam bentuk bahaya. Ada sebuah ungkapan yang terkenal, mungkin di negeri kita pun juga seperti itu. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi preventif itu lebih baik daripada kuratif. Nah gitu kalau bahasa Jawanya ya Mas ya. Jawa, Inggris. Preventif lebih baik daripada kuratif. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Berarti ini harus dihilangkan semaksimal mungkin namanya bahaya itu. Itu namanya ad-dararu yudfa biqadril imkan. Bahaya harus dihilangkan semaksimal mungkin. Ini mau masuk cabang kedua, cabang ketiga ternyata kita sudah masuk ke sholat. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah ta'ala kita sambung lagi di kemudian hari. Insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.